Halo, selamat siang dari Wrocław. Gue Revi dan balik lagi di RIP. Gimana kabar kalian? Gua tahu di sana pasti panas ya, karena adikku yang di sana ngeluh terus. Di sini masih winter dan sekarang suhunya minus 3 derajat di sini dan di luar banyak salju. Ntar gua shoot keluar deh. Tapi ini masih putih-putih cok dinginnya. Hari ini jadi gue mau ngomongin tentang dunia perkuliahan nih, karena ada beberapa pengalaman dan topik-topik yang gue belum bahas di video perkuliahan sebelumnya. Dan banyak juga dari kalian yang nanya lewat DM nih tentang perkuliahan di sini. Oke, jadi video kali ini nggak akan panjang-panjang banget, buat apa panjang, yang penting tekniknya. Katanya parah. Sebelum gue mulai, gue mau ngasih tahu kalau jurusan perkuliahan di Polandia untuk student-student internasional yang harus pakai bahasa Inggris gitu ya, itu pilihannya terbatas, nggak banyak. Yang privat uni, yang kayak universitas gue tuh biasanya cuman ada tentang bisnis, ekonomi, atau psikologi. Psikologi gue nggak tahu sih, tapi ini gue baca katanya ada, jadi gue nggak bisa confirm yang psikologi. Tapi yang ekonomi dan bisnis itu banyak banget. Dan kalau kalian mau yang advance macam science atau I don't know, microbiology yang kayak gitu ada di sini yang untuk student internasional, tapi itu di public university dan kehitungnya jauh lebih mahal. Oke, gua mau ngebahas tentang ini karena ada viewer yang nanya tentang kuliah kuliner ke gua beberapa waktu yang lalu, dan karena gua nggak tahu dan gue juga penasaran, jadi gua research tuh buat bantu doi juga. Di situ gua nyadar bahwa edukasi untuk foreigner itu terbatas dan apalagi kalau lu nggak bisa bahasa Poland. Dan gue juga nemu ada yang tentang kuliner ini, tapi dia kehitungnya bukan university tapi lebih ke kelas gitu ya. Jadi kalian daftar, kalian lulus, kalian dapat sertifikat, tapi kalian bukan sarjana gitu, kehitungnya nggak dapat gelar. Ya begitulah. Tapi ini ada yang ada internasionalnya juga gitu, ada Inggrisnya juga. Jadi that's what you're looking for. If that's what you really want, you go ahead. Oke, jadi gue mau ngomongin sistem kuliah di Poland nih. Jauh beda sama Indo, dari yang kita punya di Indonesia. Gue juga nggak tahu sih tentang sistem kuliah di Indonesia, karena gue nggak pernah makan bangku kuliah di Indo. Jadi gue nanya ke Richard nih, my beloved editor. Di Indo tuh pakai sistem SKS katanya, dan dia jelasin panjang lebar tuh di DM Instagram tentang gimana sistem kuliah Indonesia, dan gue tangkap sekitar 27% lah kurang lebih, karena itu masih pagi banget. Pokoknya ribet aja. Jadi intinya mereka tuh pakai kayak kuota gitu. Kalian mencapai kuota, kalian bisa skripsi kalau nggak salah gitu. Di sini tuh beda banget, dan gue bakal jelasin yang di sini di university gue terutama, itu gimana gue mulai dari daftar sampai gue lulus. Oke, kita mulai. Well, take notes, boys. Jadi di sini tuh gue kuliah sekitar 6 semester. Satu semester itu 6 bulan. Jadi gue kuliah tuh 3 tahun tuh lulus. Nah, dalam satu semester itu ada sekitar 4 sampai 7, nggak tahu 6 kelas yang kalian harus lulus. Dan lulus itu maksudnya dapat nilai minimal 3. Jadi sistem nilai di sini tuh angkanya grade-nya tuh 1 sampai 5. 1 tuh udah jelek banget gitu ya. 2 tuh ya pokoknya 1 sampai 5 lah, gue nggak usah ngejelasin. Pokoknya minimal tuh angka 3 buat kalian lulus gitu. Berarti 2 sama 1 tuh fail. Kalau kalian misalnya gagal nih final exam, kacau aja pokoknya, dapat nilai 1 atau 2, kalian masih ada satu kesempatan buat remed. Jadi kalian ada 2 chance buat final exam ini. Nah, kalau misalnya gagal lagi, gimana Revi? Kalau gue misalnya gagal 2 kali, terus gimana? Udah gak lulus. Nggak bercanda. Jadi kalau kalian nggak gagal 2 kali, kalian harus ngulang lagi si kelas tersebut di semester berikutnya. Dan namanya di Polish itu Warunek kalau nggak salah. Jadi ini misalnya kalau kalian gagal, kalian harus ngambil lagi kelas ini di semester berikutnya. Gue kasih contoh, misalnya nih, gue di semester pertama tuh ada kelas matematika. Ini contoh ya, gue nggak gagal. Ternyata, gue pemalas, jadi gue nggak merhatiin, terus gue jeblok, dapat nilainya 2, nggak lulus gitu. Udah gitu gue nyobain sekali lagi, karena gue nggak ngerti apa-apa, gue gagal lagi gitu. Terus gue gimana? Nah, jadi kalian tuh harus lapor ke adminnya, administrasi gitu, universitas, bahwa gue nggak lulus gitu. Dan kalian tuh harus bayar, dan cukup mahal, sekitar 600 zloty kalau nggak salah, 600 atau 400, pokoknya mahal lah, sekitar 3 jutaan untuk satu kelas tuh ya. Dan kalian harus ngulang lagi si kelas ini di semester 2 gitu. Berarti kalian bakal ngulang dengan maba-maba yang
dari semester 1 atau bareng sama yang gagal di sebelumnya gitu. Dan tentu aja ini bakal merusak sistem kalian, karena misalnya kalau kalian di waktu kelas matematika itu kosong gitu. Kalau kalian ada kelas yang harus kalian datangin di semester 2 dan tubrukan itu si schedule-nya, kalian harus mau nggak mau setengah-setengah gitu, misalnya setengah di sini gitu, udah gitu izin ke dosennya gue ada kelas lain gitu, dan kalian pindah ke kelas ini. Itu ngerugiin banget karena kalian nggak akan belajar full ya, dan kalau bisa ya jangan sampai gagal gitu. Don't do it. Gue juga mau ngomongin tentang final exam ini. Jadi buat kalian yang misalnya mau rencana kuliah ke sini nih, udah gitu kalian terintimidasi sama aduh final exam itu kayak UAS waktu SMA. Enggak. Jadi ini tuh cuman salah satu, atau mungkin ini tuh nggak wajib. Revi, nggak wajib? Apa kamu gila? Enggak, Bu. Jadi gini gue kasih contoh deh. Ini nggak wajib karena misalnya di kelas ini biasanya dosen tuh ngasih kalian persentase gitu. Misalnya tuh ada 100% nih, poin 100% let's say. Kalian tuh 20% bisa dapat dari keaktifan kalian dalam kelas. Udah gitu 35%-an dari tugas dan 45% dari final exam. Keaktifan ini maksudnya aktif apa sih, Revi? Nah, maksudnya aktif ini misalnya kalau si dosennya nih tanya jawab nih, kalian harus gitu loh, kalian harus aktif di kelas, kalian harus ngasih masukan-masukan atau pendapat-pendapat yang at least worth a point gitu buat dosennya. Dan kalau tugas-tugasnya biasanya tuh rata-rata tugas kelompok, antara kalian kebanyakan sih bikin presentasi. Makanya gue udah enak banget sama PPT pas waktu kuliah, tapi gampang lah, nggak terlalu susah. Dan udah gitu ada yang kalian harus nyiapin ngedefense suatu artikel atau kayak gitu, nggak susah kok, nggak susah. Nah, jadi misalnya kalian buat tulis tuh cuman butuh 50% atau 55. Jadi misalnya tuh 50 sampai 60 kalian dapat grade 3, 60 sampai 80 kalian dapat grade 4. Ada 3, 3,5, 4, 4,5 sama 5. Udah gitu kalian bagi-bagi lah. Pokoknya 95 misalnya atau 90 sampai 100 tuh kalian dapat grade 5. Nah, kalau misalnya kalian mau leha-leha gitu yang penting mau gue lulus gitu. Kalian aktif aja di kelas dan ngerjain tugas-tugas, dan kalian gak datang. Udah gitu kalian nanya gitu ke si dosennya, Persentase gue udah berapa mas bro gitu? ya nggak informal ini, pokoknya presentasi gue udah berapa. Kalau dia bilang udah 50 nih, lu udah dapet 3, kalian misalnya nggak datang ke final exam, nggak masalah, yang pokoknya kalian udah lulus dari kelas itu. Ada vice versa juga gitu, kalau misalnya kalian males lecture gitu, ada kegiatan lain, atau misalnya kalian emang yang penting lulus gitu, ya kalian gak usah datang ke kelas-kelasnya, gak usah kerjain tugas, kalian datang ke final exam aja. Dan kalau kalian kalau kalian pass gitu, udah kalian dapet 3 dan lulus gitu kehitungnya di kelas itu. Ini juga yang ini paling banyak dilakuin sama mahasiswa yang gue tahu, karena misalnya gue kuliah nih di kelas ini tuh ada beberapa anak baru, yang ada juga yang dari angkatan gue gitu, tapi gue kuliah pas di akhir semester, pas final exam, kelas tuh dari yang tadinya cuman 15 orang let's say, jadi ada 30 orang. Kenapa ini nambah setengah? Ternyata itu yang males-males, bukan males sih, yang mereka pikir lecture itu nggak penting, jadi mereka datang buat final exam aja dan mereka pass gitu. Jadi that's one of the way to pass. Tapi gue tidak rekomendasiin ya, karena kalau kalian misalnya YOLO gitu, udah yang penting gue exam, ternyata kalian gagal, dan berarti kalian harus ngambil Farunek yang tadi dan harus bayar lebih mahal. Failure is not an option. Oke, pokoknya itu tentang final exam dan gimana cara kalian pass. Dan ini ada lagi yang mau gue omongin. Ini nggak penting-penting amat, tapi sangat membantu buat gue. Jadi ada sistem kayak beasiswa gitu. Gue nggak tahu apa namanya pakai bahasa Polis, gue lupa. Pokoknya ada sistem gitu kayak beasiswa untuk mahasiswa yang nilainya bagus-bagus. Jadi yang tugas ngerjain, kehadiran penuh, dan final exam datang dan nilai bagus gitu ya, nilainya 5, 4, 5 gitu. Ada yang namanya semacam beasiswa. Nah, si beasiswa ini tuh jadi kalian bisa dapat semacam cashback gitu. Jadi sama universitas dibayar per semester tuh 700 zloty, dan itu lumayan ya, duit itu lumayan. Nah, pas waktu itu gue nanya ini ke admin gitu, dan ternyata cuman orang yang si orang tuanya orang Polis gitu yang bisa. Dan gue ini tidak adil, ini rasisme nggak sih? Gue nggak se ekstrim itu. Jadi gue nanya ke dean rektor
universitas ini, gue bilang gue kan nilainya bagus kata gue, terus gue benefitnya apa dong kalau kata gue. Udah gitu setelah kita ngobrol-ngobrol, dia ngasih benefit ke gue tuh, gue bayar kuliahnya tuh cuma 50% per semester yang gue nilainya bagus gitu. Jadi misalnya gue harusnya bayarnya 4.500 jadi 2.250, bener gak sih? Ya benar, jadi 2.250. Jadi ya gitu, gue nggak tahu ini berlaku di setiap universitas atau enggak, tapi kalian at least harus nyoba diskusi sama rektor atau admin atau otoritas lainnya. Oke. Oh ya, ada juga pengalaman yang kalian harus coba kalau kalian kuliah di universitas di sini. Gue nggak coba karena gue ada istri gue yang di sini, nggak bisa gue tinggal. Bukan, waktu itu masih pacar. Pokoknya gini, ada yang namanya program Erasmus nih. Si program Erasmus ini tuh jadi kalian kayak student exchange gitu loh. Jadi misalnya tuh si universitas gue bekerja sama dengan universitas ini di berbagai negara, dan kalian tuh bisa milih misalnya ada universitas di Italia yang nerima student exchange program ini. Jadi universitas ini ngirim student ke kita dan kita ngirim ke sana gitu. Dan kalian pun dikasih, kalau kalian keterima gitu, nilai harus bagus. Kalian kalau keterima tuh di sana dapat akomodasi jadi tempat tinggal plus duit jajan. Jadi kalian bakal pindah universitas selama 1 semester atau 6 bulan. Jadi kalian tinggal di Italia gitu selama 6 bulan tuh ya not bad gitu. Gua nggak ngambil karena ya gua nggak mau ninggal cewek gua. Sebenarnya gua bisa aja keterima gitu. Tapi ada positifnya juga karena setiap semester tuh selalu ada anak-anak Erasmus yang datang gitu ke universitas gue. Jadi kadang-kadang ada orang Italia, orang Yunani, dan sampai ada orang kayak Zimbabwe, Nigeria gitu. Programnya luas gitu. Jadi it's fun lah buat ngelihat orang dari berbagai negara dan belajar bareng sama mereka selama 6 bulan. It's a great experience. We're gonna have a great experience. Oke, jadi udah kayaknya gue ngebacot udah cukup lama, sekitar 15 menit. Oh ya, gue ngomongin tentang GERD. Jadi Richard, my beloved editor, bikin channel tentang GERD, Geek and Nerd kalau nggak salah. Ya, Geek and Nerd. Jadi dia tuh ngebahas tentang kayak pop culture, game, serian, superhero kayak gitu, serian Marvel kayak gitu. Pokoknya asik lah ditonton dan banyak jokes joroknya. Jadi kalau kalian masih kecil, gimana ya pokoknya gitulah, pokoknya banyak jokes joroknya, you've been warned. Dan check out their channel. Gua bakal taruh channel mereka di deskripsi. Oke, gitu aja. Thanks for watching, and sorry gue jarang update karena udah nggak mau ngeles. Pokoknya sorry aja jarang update. Cuci tangan, jangan lupa vaksin, dan see you in the next video. Dah.